Dan sidang tetap terbuka. Kepada penuntut umum kami persilakan untuk menghadirkan saksi-saksi yang telah hadir dan dipanggil hari ini. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Kepada petugas agar memberikan saksi Eva Omita Suraya, Berta Irawati, Wijaya Rahman, Palupi Hadiati. Ini paling kanan itu Bu Evita Yang Mulia. Bu Eva itu lagi dalam perjalanan sini Yang Mulia, sudah lagi nyampe. Kemudian Ibu Berta, sampainya Ibu Berta. Nah, sampai dari sini, dari sini. Dari arah sini, maaf dari sini. Bu Berta nomor 2, sampainya itu Pak Wijaya Rahman. Wijaya Rahman, kemudian Ibu Palupi, terus Pak Munadi ya? Pak Munadi ini Indra. Sana. Yang Mulia, ini Bu Eva lagi di dalam perjalanan menyusul, mohon dicek dulu nanti menyusul Yang Mulia. Aku juga ada sampaikan loh, sama si Baik, saya cek dulu identitas ya. Nama lengkap Berta Herawati, SHMKM ya. Lahir di Pematang Siantar 22 Oktober 1960. Perempuan, warga negara Indonesia, tempat tinggal Jalan Malaka Biru 2, nomor 8, Komplek Malaka, Country Estate, Pondok Kopi, Jakarta Timur. Agama Kristen Protestan. Pekerjaan notaris PPAT. Dengan terdakwa, saudara kenal? kenapa? Nah, ada hubungan keluarga baik karena perkawinan, pertalian darah? Gak ada. Tidak ada. Berikut Bapak. Pakai mic. Wijaya Rahman. Nama lengkap Wijaya Rahman. Lahir di Banjarmasin 30 Maret 1956. Laki-laki, bangsa Indonesia. Pakai mic Bapak? Ya, betul. Benar? Benar. Alamat Jalan Permai Raya, Gang Melati, nomor 186, RT 018, Sangatta. Betul. Alamat kantor Komplek Perkantoran, Bukit Pelangi, Sangatta. Ya, betul. Agama Islam, pekerjaan PNS. Betul? Betul. Dengan terdakwa Bapak kenal? Tidak. Tidak ada hubungan, baik karena pertalian darah, karena perkawinan? Tidak ada. Berikut digeser ke ibu. Oh ada, ada. Baiknya. Namanya siapa tuh? Palupi Hidayati.
Nama lengkap Pak Lufi Hidayati. Iya. Lahir di Bantul 4 Februari 1970. Perempuan, bangsa Indonesia. Alamat Kasihan Deka 9, Kasihan RT 07, RW 018. Desa apa dusunnya? Desa Taman Tirto, Kecamatan Kasihan, Bantul, Benar. Jakarta. Benar ya? Agama Islam, bekerja wira swasta. Berikut Bapak. Munadi Alambang. Nama lengkap Munadi Herlambang. Tempat tanggal lahir Surabaya 26 Agustus 1909. Laki-laki bangsa Indonesia. Tempat tinggal sesuai KTP di Tanjung Barat Indah, Blok L 18, Jakarta Selatan. Ini alamat sesuai KTP. Kemudian agama Islam. Ya. Jangan terdakwa kenal? Kenal? Ada hubungan keluarga, baik karena perkawinan, pertalian darah? Tidak. Berikut bergeser ke Bapak paling baik, ya siapa? Ini Raja Manopo. Indra Jaya Manopol, lahir di Surabaya 31 Juli 1958. Pakai mic Bapak? Betul, Pak. Laki-laki ke bangsa Indonesia, alamat Jalan Tembakau 1 nomor 7 Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Betul. Agama Islam, bekerja Direktur Operasi Utama Karya. Ya, betul. Dengan terdakwa kenal? Kenal? Ada hubungan keluarga, Tidak. berjalan perkawinan, pertanian Tidak darah? ada. Tidak ada. Jadi Bapak Ibu sebelum memberikan keterangan sebagai saksi bersumpah atau berjanji dulu sesuai agama masing-masing ya. Silakan yang beragama Islam maju. Kami sumpah dulu. Baik. Ikuti apa yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah sebagai saksi sebagai saksi akan menerangkan akan menerangkan yang sebenarnya yang benar tidak lain tidak lain daripada daripada yang sebenar. yang benar. Silakan. Silakan Ibu bukan saya. Itu kitab di tangan kiri, dua jari. Ya, saya berjanji sebagai saksi akan menerangkan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong. Silakan. Ini ada saksi 5. Bagaimana dari penuntut umum bisa kita periksa sekaligus? Ya, setuju yang mulia, ya, cepat selesai. Ya. Dari penasihat hukum dan terdakwa kita periksa sekaligus. Ini ide yang mulia. Kami berharap mungkin dua yang dari sini itu mungkin lebih dulu sesuai dengan konstruksi awal. Itu ide. Oh iya, nah, tapi mungkin kita bisa sekaligus nanti bisa difokuskan. Ingat nanti ini udah sebentar lagi. Kalau kita bagi nanti jam 12 nggak bisa nanti. Tapi kita fokuskan aja. Jadi saudara saksi ada 5 orang. Saudara sudah disumpah dan berjanji sesuai agama masing-masing. Intinya terangkan yang benar, apa yang saudara ketahui, saudara alami, saudara rasakan. Intinya terangkan yang benar dan yang sebenar-benarnya. Ya. Jangan mengarang, karena keterangan saudara lah yang akan menentukan arah persidangan ini. Ya. Jadi terangkanlah yang benar,
Jangan ada kepentingan-kepentingan selain daripada kepentingan hukum dan kebenaran serta keadilan. Ya. Silakan dimulai daripada penuntut umum. Silakan. Terima kasih Majelis. Sebelum rekan kami mulai menanyakan, tadi ada surat dari notaris PPAT Gerda untuk disampaikan di persidangan ini. Kami sampaikan maju ke depan sudah Majelis. Apa isinya? Untuk majelis. Silakan. Ya, baik, silakan nanti mau ditindaklanjuti oleh saksi. Jadi karena ini disampaikan di majelis, ini ada BBM, di sini tertulis dari Maya Saroso, yang intinya kepada Berta Herawati, yang intinya melarang saudara untuk datang. Saya dapat pesan demi keamanan Mbak Berta supaya besok tidak usah hadir dan tidak akan dipanggil lagi karena waktunya sudah habis. Pesan dari siapa Mbak? Jawab Maya Suroso, grupnya AU. Oh, emangnya kenapa kalau saya datang Mbak? Jawab Maya Suroso, nanti mereka akan buntutin Mbak setelah jadi saksi. Mereka sudah punya bukti-bukti transaksi yang Mbak lakukan, tapi mereka niatnya baik ke Mbak, katanya karena kita teman baik. Yang pasti mereka niatnya baik, untuk itu pesan yang diminta untuk disampaikan kepada mbakku saya. Kira intinya demikian. Jadi karena ini adalah proses persidangan untuk kepentingan hukum, secara terbuka ini kami sampaikan di persidangan. Kalau betul ada yang ngancam-ngancam begini, supaya niatnya dihentikan saja. Dan kepada penuntut umum dan petugas keamanan, mohon untuk perhatian khusus kepada saksi ini. Kalau memang benar ini adanya. Ya, ya, boleh kami menanggapi. Saya kira tidak usah. Oh, baik. Karena kami hanya menyampaikan untuk keamanan. Iya, kan kami mendukung proses itu. Oh iya. Oh. Kami sangat menghormati, maka itu kami sebenarnya lebih senang kan jaksa penuntut umum juga berkomunikasi dengan kami. Jadi jangan sampai ada kesan ini sesuatu yang blessing itu, yang sesuatu yang membuat kami jadi sangat nyaman. Tapi kami mendukung prinsipnya. Kan jaksa kan biasanya kita berkomunikasi dalam segala hal. Makanya kami lebih senang terbuka, termasuk BBM tadi kami minta terbuka saja semua. Jadi itu kami dari awal tegas, terbuka, clear gitu aja. Terima kasih ya. Baik. Terima kasih. Kita sama-sama mendukung proses ini berjalan baik, aman dan lancar. Itu dan seperti tadi, kalau betul ada yang seperti yang disampaikan di sini, supaya niatnya dihentikan saja. Ini adalah proses persidangan. Ini adalah proses hukum yang memang dijunjung tinggi oleh negara kita. Itu kita semua mencari kebenaran. Baik, saya kira saudara terangkan aja yang benar seperti yang saya sampaikan tadi. Silakan apa yang saudara tahu. Yang penting jangan ngarang, jangan ada pesan-pesan yang kemudian menjadikan disampaikan di sini, tapi pesan itu adalah pesan yang tidak benar. Apa yang saudara alami, saudara rasakan, saudara ketahui berkaitan dengan perkara ini. Itu intinya, ya. Makanya disumpah. Silakan dimulai dari penuntut. Silakan. Terima kasih.
Ibu Berta Herawati ya. Sebelum saksi memberikan kesaksian di sini, apakah saksi pernah dimintai keterangan di BAP di KPK? Nah, apakah keterangan yang saudara sampaikan itu betul dan tidak ada paksaan? Betul, Pak. Betul, saudara menandatangani ya. Betul. Kemudian pertanyaan sama satukan kepada Pak Rahman. Betul seperti itu, dibuat BAP dan saudara tantangan tidak ada paksaan itu? Tidak ada. Betul. Ibu Palupi, betul seperti itu? Iya. Tidak ada paksaan? Tidak ada. Tidak ada. Pak Munadi ya, betul seperti itu sama? Betul, tapi ya kita akan clearkan lebih jelas di persidangan. Oke, tapi ada paksaan enggak di KPK? Sampai saat ini Tidak ada. Pak Indra ya, Pak Indra ya. Betul. Betul ya, seperti itu ya. Tidak ada paksaan ya. Kembali kepada Ibu Berta. Ibu Berta, tadi Ibu mengatakan kenal dengan Pak Anas Urbaningrum. Kenal, Pak. Betul ya. Sejak kapan Ibu kenal dengan Pak Anas? Saya lupa tahunnya, tapi ketika beliau masih menjabat sebagai ketua bidang politik di DPP Partai Demokrat. Di Partai Demokrat ya, di situ ya. Kenalnya di mana Ibu? Di lingkungan Demokrat, Pak. Di lingkungan Demokrat. Pernah nggak ketemu di Casablanca, di kantornya Pak Najar? Saudara kenal nggak dengan Pak Najarudin dulu sebenarnya? Kenal. Kenal. Pak Najarudin kantornya ada di mana? Dulu di Casablanca, kemudian pindah ke Mampang. Mampang. Kalau dengan Pak Nazar, itu kapan Ibu kenalnya? Dengan Pak Nazar tahun 2005, Pak. 2005. Ini kenalnya dengan Pak Nazar ada kaitan apa dengan Ibu? Ibu tadi kan notaris tadi. Oh iya, ketika itu Pak Nazar mau membuat sebuah akte perjanjian kerjasama dengan klien saya. Waktu itu klien saya namanya Pak Samuel Purba. Ketika itu Pak Nazar mau meminjam uang ke BRI sebesar 5M, tapi beliau nggak punya agunan sehingga meminjam agunan milik Pak Samuel Purba. Jadi saya di waktu itu mereka konsultasi bagaimana polanya membuat kerjasama bahwa agunan itu tetap miliknya Pak Samuel, tetapi akan dipakai oleh Pak Nazarudin untuk pinjam kredit ke BRI. Begitu, Pak. Oke, itu ya. Jadi saudara tahu ada kantor Pak Nazar yang di Casablanca, ada di Mampang juga. Kembali saya ke Pak Anas tadi. Saudara mengatakan Bupa tadi ya, kenalnya di mana ya? Ini keterangan saudara di BAP nomor 5 nih. Saya kenal dan tahu dengan saudara menurut tanya disebut Anas sejak sekitar tahun 2007 pada saat saya sedang kunjung ke kantor saudara Menudin disebut Nazar di Casablanca. Pada saat yang bersamaan saudara Anas berada di kantor Permai Group di Casablanca. Betul seperti itu? Iya, pertemuan pertama memang di sana, Pak. Tapi saya sudah tahu bahwa beliau itu ketua bidang politik. Cuman bertatap muka langsung itu pas beliau lagi berkunjung ke kantor Mas Nazar. Ke kantor Mas Nazar. Oh, kantor itu. Iya. Terus apa yang dibicarakan? Saya nggak tahu pembicaraan mereka. Saya hanya melihat ada Mas Anas di situ. Saya salaman, udah. Saya Kenalan keluar. dengan Pak Anas ya. Iya. Apakah coba saudara perhatikan itu yang di pojok sana itu? Apakah betul yang dimaksud Pak Anas itu adalah bapak yang ini? Betul, Pak. Betul Pak Anas ya yang ini ya. Kemudian sama saudara, apakah ada hubungan antara Pak Anas dengan Pak Nazar? Yang Ibu tahu. Yang saya tahu antara Mas Anas dengan Mas Nazar itu persahabatan yang sangat erat sekali, sangat baik sekali. Baik Mas Anas ke Mas Nazar, juga Mbak Neneng ke Mbak Tia. Itu yang saya tahu persis. Dan saya tahu, yang saya lihat juga Mas Nazar itu sangat menghormati Mas Anas. Pak Nazar sangat menghormati Pak Anas. Ya. Tahu kedekatan antara Pak Nazar dengan Pak Anas itu bagaimana? Apakah saudara sering melihat Pak Anas bareng dengan Pak Nazar atau dengan tadi Bu Neneng dengan siapa? Pak Anas tadi?
Mbak Tia. Mbak Tia, Atiah Laila maksudnya itu? Iya betul. Nah, bagaimana itu saudara kok bisa? Iya, saya sering melihat mereka sama-sama. Juga Mbak Neneng juga sering cerita jalan bareng sama Ibu Tia, begitu. Kalau Mas Anas sama Mas Nazar, saya tahu kalau sore-sore sering fitness bareng di Ritz-Carlton, ya sering jalan bareng gitu Pak. Jalan bareng. Terkait apakah ada hubungan pekerjaan terkait masalah katakanlah ada perusahaan bersama antara Pak Anas dengan Pak Najar? Kalau urusan pekerjaannya saya kurang tahu Pak. Tapi kalau membuat perusahaan, dulu pernah ada akte dibuat di saya, ada di situ tadinya Mas Anas tapi diganti Ibu Tia, dan itu ada stafnya Mas Nazar. Tapi Mas Nazarnya sendiri waktu itu, ada juga nama Mas Nazar kalau nggak salah Pak, di satu PT. Oke, ini sebelum situ dulu ya, sebelum situ dulu. Pernah nggak saudara mendengar bahwa perusahaan-perusahaan, kan saudara tahu nggak istilah Anugrah Group dan Permai Group dulu? Iya, dengarnya setelah ada kasus ini Pak. Oh, Istilah itu itu baru dengar setelah ada kasus ini. Tapi kantor yang di Casablanca itu namanya memang Geraha Anugrah. Nah, kalau di Mampang itu di situ dulu ada perusahaan travel namanya PT Permai Raya Wisata kalau saya nggak salah. Permai Raya Wisata. Iya Pak. Kalau Pak Anas punya, Pak Nazar punya perusahaan yang sangat banyak, saksi tahu? Saya tahu beliau itu punya PT, tapi saya nggak tahu PT apa aja. Yang saya tahu hanya Anugrah, ada beberapa itu Panahatan, kemudian Permai itu Pak, sama Money Changer. Oke. Pernah nggak saudara mendengar perusahaan-perusahaan yang dimiliki Pak Najar itu sebagian adalah milik bersama dengan Pak Anas? Kalau soal kepemilikan bersamanya saya kurang tahu Pak, tapi ada pernah beberapa kali Mas Nazar kalau lagi ngobrol sama saya suka bilang, misalnya dia suka konsultasi sama saya, terus kalau saya bilang ini gini Mas, oh ya nanti aku tanya dulu Mas Anas ya Kak ya, dia manggil saya kakak, nanti aku tanya Mas Anas dulu. Terus pernah saya bilang ini, Mas hebat ya, masih muda, perusahaannya udah banyak, udah sukses begitu. Terus dia jawab, awak ini apalah Kak, ini kan punya Mas Anas, aku ini cuman cuman suruh kerja aja gitu. Pembicaraan atau ngobrol dengan Pak Anas seperti itu kapan itu waktu pembicaraan? Waktu masih di Casablanca. Oh, masih di Casablanca ya? Belum pindah ke? Belum. Itu tahun berapa kalau saudara masih ingat? Saya ingat itu waktu kampanye tahun menjelang 2009 Pak, mungkin 2008, 2007. 2008, 2007 iya. Gitu ya. Itu sudah disampaikan saat itu ya, iya, oleh Pak Najar ya. Kemudian tadi saudara mengatakan ada PT Anugrah, Panahatan, Permai, ada Money Changer juga di situ. Apakah saudara tahu ada perusahaan-perusahaan ini? Apakah saudara ada kegiatan terkait Pak Najar dengan PT-PT ini? Apakah saudara ada 4 PT tadi yang sudah sebut itu? Apakah ada hubungan pekerjaan saudara dengan PT-PT yang disebutkan tadi itu? Hubungan dengan saya? Ya, apakah saudara buat aktanya atau apa? Kalau PT Panahatan saya nggak pernah buat aktenya. Kalau PT Money Changer iya saya yang buat. PT Permai saya nggak pernah buat. PT Anugrah juga saya nggak pernah buat. Tadi saudara kan mengatakan ada perusahaan dari Pak Anas diganti dengan Utia tadi. Iya Pak. Itu perusahaan apa? Kalau saya nggak salah ingat Alam Berkah ya Pak. PT Berkah Alam Berlimpah ya. Iya Pak. Nah, coba ini prosesnya bagaimana kok? Ini termasuk yang ada di lingkungan
Anugerah Group itu? Waktu itu memang dibuat PT itu Pak. Jadi waktu itu ada Mas Nazar suruh saya mencari PT yang lama, dibeli. Kemudian kita beli satu dan diganti nama menjadi nama PT itu. Kemudian Mas Nazar bilang pengurusnya sama pemegang sahamnya saya dikasih daftar namanya, Mas Anas, terus Mas Nazar, Pak Munadi, ini baru saya lihat Pak Munadi ini, kemudian Marisi kalau saya nggak salah ingat. Tapi setahu saya PT itu tidak pernah jalan, cuman memang aktenya pernah saya buat Pak. Itu tadi ada perubahan nama PT sebelumnya itu? Tadinya PT Sumber Mulia ya Pak, kalau saya nggak salah ingat. PT Sumber Mulia 2000. Ya. Oke, terus diganti menjadi PT Berkah Alam Berlimpah. Terus komposisi kepemilikan perusahaan saham-sahamnya? Saya sudah lupa Pak aktenya itu, tapi di akte itu seperti itu. Cuman yang saya ingat waktu itu pertama namanya nama Mas Anas, terus ternyata diganti jadi nama Mbak Tia. Ada Pak Nazar ya di situ pemegang saham? Ada. Pak Nazar, saudara Atiyah Laila, Iya. yang sebenarnya saudara Anas Turbanilum dicoret tulisannya, dan saudara Munadir Lambang, Betul. dan di tentunya diangkat saudara Marisi Matondang. Iya Pak. Itu ya. Ini kenapa nama Pak Anas dicoret diganti nama Bu Atiyah? Saya kurang tahu Pak, karena waktu itu memang saya nggak ketemu Mas Anas. Mas Nazar bilang sini Kak, aku yang bawa ke Mas Anas begitu. Kemudian kembali ke saya, udah dicoret. Kata Mas Nazar, Kak, Mas Anas nggak mau namanya di sini, diganti nama Mbak Tia aja. Oh, Mas Anas tidak mau gitu, Mas Anas Iya, tidak mau menurut gitu. Mas Nazar. Ya. Oh, diganti itu. Itu kejadiannya kapan? Saya lupa tahunnya Pak, sesuai tahun di akte itu. Ini 2008 ini masalahnya. Iya. Perubahan, minta perubahan itu sebenarnya tanggal nomor 3 tanggal 4 Februari 2008. Oke. Kemudian terkait Pak Anas mencalonkan sebagai calon presiden, apakah saudara pernah mendengar hal itu? Sebagai calon presiden, waktu itu kita pernah di Casablanca membuat satu organisasi Pak. Waktu itu namanya Gen SBY. Gen SBY itu singkatan dari Generasi SBY. Itu kita udah beberapa kali pertemuan. Calon ketuanya memang Mas Anas, kemudian sekjennya Mas Nazar, ada beberapa nama lagi yang masuk di situ, nama saya juga dimasukkan. Kemudian pada saat meeting, pada saat rapat sih tidak pernah diungkapkan bahwa itu untuk Mas Anas mau jadi calon presiden, enggak. Tetapi pada saat ngobrol-ngobrol di luar rapat, Mas Nazar bilang ke saya, Kak, ini untuk persiapan Mas Anas untuk jadi calon presiden di tahun 2014. Tapi sekarang ini kita pakai untuk mendukung Pak SBY supaya bisa menang lagi. Nanti Pak SBY habis periodenya 2 kali, Mas Anas yang maju, begitu katanya Pak. Itu yang menyampaikan siapa? Mas Nazar. Pak Nazar ya. Iya. Itu kapan penyampaian dilakukan? Setelah kongres atau sebelum kongres Partai Demokrat? Saudara tahu itu? Ketika rapat itu Pak, saya udah lupa, tapi saya udah nyerahin ke KPK waktu itu notulen rapat, ada tanggalnya. Ini ya, keterangan saudara di poin 9 ya. Pada sekitar tahun 2011 setelah Kongres Nasional di Bandung, saya pernah dipanggil ke rumah saudara Anas di Duren Sawit, diminta saya untuk mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PDRI. Ini sebelumnya ya, betul seperti itu? Kalau itu saya Pak, bukan Mas Anas menjadi calon presiden. Saya diminta Mas Anas maju untuk Kongres Perempuan Demokrat. Itu PDR itu apa singkatannya? Perempuan Demokrat Republik Indonesia. Oh itu. Iya Pak. Nah, itulah lanjutan ini. Diminta untuk mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PDRI, namun saya tidak bersedia karena masih ada Ibu Budi. Dan saat itu hubungan saya juga baik dengan Budi. Saya menolak. Saudara Anas mengatakan,
saya membutuhkan orang yang masih ngecik untuk mendukung saya sebagai capres kalau di tahun 2004. Ini kan keterangan saudara ya. 2014, maaf. Iya betul itu Pak. Betul, itu Iya. yang menyampaikan Pak Anas. Iya. Oh, gitu ya. Maksud dan tujuannya agar saya dapat merebut suara perempuan di Indonesia agar mendukung saudara Anas Urbaningrum. Gitu ya. Tadi GNSB sudah. Kemudian terkait masalah hotline advertising, itu saudara dapat menjelaskan? Hotline advertising itu satu perusahaan yang tempoh hari mau diambil alih, dibeli oleh Mas Nazar. Katanya untuk persiapan, kembali lagi persiapan untuk mendukung Mas Anas menjadi calon presiden tahun 2014. Itu apa kaitannya dengan Pak Subiakto? Pak Subiakto itu Rio adalah Sudarso ini. pemilik yang lama, pemilik dari hotline. Hotline itu Iya. dibeli itu. Rencananya mau dibeli tapi belum jadi Pak. Oh, belum jadi. Apakah pada saat itu juga ada persiapan-persiapan? Katakanlah ada direkturnya, kemudian pegawai sudah disiapkan di situ. Sudah Pak, sudah sempat berjalan. Kantor sudah beberapa pegawai sudah duduk di kantor hotline itu di Jalan Tendean kalau saya nggak salah, Monginsidi, di Jalan Monginsidi. Ada direkturnya, saya lupa namanya kalau nggak salah Iwan. Kemudian Pak Subiakto-nya juga masih berkantor di sana dan juga masih memberi nasihat-nasihat bagaimana untuk menjalankan itu. Karena hotline itu perusahaan yang bergerak di bidang iklan gitu Pak. Iklan. Oke. Apakah di antara pegawai itu pegawai siapa? Apakah pegawai dari Anugerah Group atau Permai Group yang ditaruh di situ? Saya kurang bisa membedakan yang mana Anugerah Group, yang mana Permai Group Pak. Yang saya tahu itu pegawai Mas Nazar. Oh, Pak Nazar. Iya. Saudara masih ingat siapa di situ? Ada Ibu Yuli. Ibu Yuli itu ibu siapa? Yulianis yang Direktur Keuangan. Direktur Keuangan Iya. Anugerah itu. Iya. Kemudian ada